Shalom, salam sehat untuk semua. Selamat berjumpa dalam renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya, edisi Sabtu 7 November 2020. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kami masing-masing. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami, biarlah firman-Mu ini kami boleh pahami dengan baik. Kami sudah siap ya Tuhan, berkati kami. Amin. Matius 24 ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu waspadalah terhadap jalan sesat. Aspal, asli tapi palsu. Sesuatu yang kelihatan benar-benar ori, tapi yang sebenarnya KW2. Kita belanja barang secara online, kita tertarik karena kelihatan menarik, bagus dan asli. Kita belanja onderdil, kendaraan yang kelihatan ori tapi palsu. Tertarik ikut bisnis yang menggiurkan tetapi penipuan. Tertarik beli madu yang kelihatan manis, segar dan asli tetapi jauh dari harapan. Atau mungkin kita pernah tertipu oleh polisi gadungan, ditipu dengan uang palsu, termakan oleh cerita palsu, atau bahkan cinta yang palsu. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalaminya. Dipastikan kita akan marah, kecewa, memaki ketika kita merasa diperdaya karena sesuatu yang palsu. Aspal, asli tetapi palsu, pastilah mengecewakan. Dan kita tidak ingin sesuatu yang palsu, apalagi keselamatan yang palsu atau surga yang palsu. Tetapi tak dapat dielakkan, yang palsu masih terus ada dan sangat berbahaya. Tetapi anehnya, bahkan bodohnya kita, masih saja kita terpengaruh dan menjadi korban sesuatu yang palsu itu. Aspal, asli tapi palsu. Memang sulit membedakannya, apakah itu asli atau palsu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saking sulitnya mengetahui dan berbahayanya sesuatu yang palsu itu, maka Yesus pun memperingatkan kepada murid-murid supaya mereka waspada dan berjaga-jaga. Hal tersebut akan selalu ada dalam kehidupan real manusia. Karena sangat berbahayanya yang palsu ini, sampai-sampai Yesus mengingatkan supaya murid-murid waspada. Waspada dalam artian bahwa kita harus lebih berhati-hati, teliti, memperhatikan dengan seksama apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, supaya kita tidak terpengaruh, tergelincir, jatuh dan tersesat. Pengaruhnya begitu sangat kuat, sampai-sampai kita tidak bisa membedakan mana asli dan mana yang palsu, mana yang lurus dan mana yang bengkok, mana berita benar dan mana berita hoaks, mana yang benar dan mana yang salah, mana nabi yang sebenarnya dan mana yang bukan nabi, mana Mesias dan mana yang bukan Mesias. Dan parahnya, kita bisa pusing 7 keliling dan akhirnya kita bisa kehilangan arah hidup
yang sebenarnya. Peringatan Yesus secara gamblang disampaikan bahwa akan ada yang datang memakai namanya dan mengaku dia adalah Mesias, dan kelihatannya memang benar-benar asli seperti Yesus atau Mesias sebenarnya. Kita akan sulit membedakannya jikalau kita tidak waspada. Kita bisa saja terpengaruh dan akhirnya kita bisa tergelincir dan tersesat. Kita bisa saja menganggap bahwa itu adalah Mesias, bisa menolong kita, membebaskan, menyelamatkan, dan menjamin kehidupan kita. Dalam kehidupan sekarang ini, banyak yang bisa menghancurkan dan membuat hidup kita binasa. Dalam kehidupan bergereja, tak dapat dipungkiri, orang berbondong-bondong dengan sesuatu yang menarik, ibadah yang menarik, iklan-iklan ibadah yang benar-benar membuat kita terbuai. Akhirnya kita terperangkap dalam sikap saling menyalahkan dan melupakan sentral ibadah kita, yakni Yesus Sang Mesias. Akhirnya kita lebih mempermuliakan diri kita, lembaga gereja, ketimbang Yesus sendiri. Pada masalah yang lain, uang, harta, kekayaan bisa kita anggap sebagai penjamin kebahagiaan yang utama, sehingga kita semakin hanyut dan melupakan sumber berkat yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan adanya penolong lain yang kelihatan menjanjikan, akhirnya kita lebih memilih meninggalkan Tuhan karena kita tidak waspada. Dunia dengan segala kegemerlapannya, kalau kita tidak waspada, bisa saja membuat kita melihatnya sebagai penjamin dan penyelamat hidup kita. Aspal, asli tapi palsu, sangat menggiurkan dan sangat berbahaya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Yang palsu menyakitkan, mengecewakan, menyesatkan, dan membinasakan. Tetapi yang asli pasti menggembirakan, mensukacitakan, dan menyelamatkan. Hanya satu penjamin, penolong, pembebas, penyelamat yang sejati. Dialah Yesus, Mesias yang sejati. Percayalah hanya kepadanya, Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Semoga firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan boleh menjadi bagian di dalam hidup dan kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa waspada terhadap pengaruh negatif, sehingga kami tetap menjalankan akan segala perintah-perintah-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami mendoakan akan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis di dalam mengangkat tugas pelayanan di jemaat-Mu, Jemaat Landraki Beringkanaya. Engkau senantiasa memberkati, biarlah kami boleh mengangkat pelayanan ini dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan buat anggotamu, anggota Jemaat Landraki Beringkanaya. Jika ada yang sakit ya Tuhan, Tuhan kiranya sembuhkan. Jika ada yang berduka ya Tuhan, Tuhan kiranya menghiburkan. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikan, Tuhan kiranya memberkatinya. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Engkau senantiasa memberkati pemerintah kami, biarlah boleh memerintah kami dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Orang tua kami ya Tuhan, para lansia, Engkau senantiasa memberikan kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan buat para medis dalam menangani COVID-19 ini. Engkau senantiasa memberikan pemikiran yang baik, kebijaksanaan yang baik, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kesiaran kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa memberkati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga.
Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, dan terima kami yang berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.